Terus 3 dari ayat 13 sampai 15 tentang menderita tapi harus sabar. Menderita harus sabar. Nah, mari kita sama-sama, biarlah saya sendiri yang membacakan, Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dia sendiri bukunya atau Alkitabnya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Siapakah yang membenci kita jika kita terus menerus berbuat baik? Dan itulah sebenarnya yang diharapkan Tuhan dari kehidupan kita. Walaupun kita hidup di dunia ini, jikalau kita telah mempercayai Yesus adalah terang dan hidup kita, maka kita tak ada rasa gentar. Karena dialah sebagai contoh yang perlu kita teladani semasa hidup kita. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Jika kita berbuat baik, tak ada seorang pun manusia yang membenci kita. Tak ada seorang pun membenci kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bertanya-tanya, saya rasa tidak bisa dipecahkan oleh rasul atau pikiran kita sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan yang aku tanyakan hari ini mungkin sebagian bisa menjawab. Siapakah dari antara kita atau kita yang terutama dipilih Allah? Dan apakah Bapak dan Ibu yakin bahwa kita dibuat dari dunia ini? Kan kita tidak yakin juga. Dunia ini tidak kita tahu berapa juta tahun yang sudah ada. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dipilih sebelum dunia diciptakan. Apakah ada yang kita tulis di sini? Ada. Tuhan tunjukkanlah. Efesus 1 ayat 4. Kau sudah balik-balik apa? Jadi pilihan Allah kepada kita jangan kita sia-siakan. Karena kita tahu, kita percayai Tuhan Yesus. Yesus telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Efesus 1 ayat 4. Karena anak itu memecah hal Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Puji Tuhan. Nanti selanjutnya firman yang saya bawakan, kuruskanlah Yesus di dalam hidupmu. Berarti jelas firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita orang-orang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan sudah memperoleh hidup, bahwa nyatanya kita sudah dipilih sebelum dunia diciptakan.
Apakah itu Bapak dan Ibu iman? Apakah itu ada tertuang di dalam hati Bapak dan Ibu menurut iman Bapak dan Ibu? Mungkin banyak orang bertanya-tanya, sering dikatakan, apakah itu iman? Apakah iman? Iman kita tahu adalah dasar daripada segalanya dan sebagai bukti untuk yang kita tidak lihat. Itu Hebrew 11 ayat 1. Hebrew ayat 11 ayat 1. Bapak berkata, bertambah pengetahuan kita daripada hanya mendengar-dengar itu di mana kita sudah tidak tahu apakah begini. Karena tadi di sini supaya kamu dapat mempertanggungjawabkan kepada semua orang jika ada bertanya kepada kamu tentang pengharapanmu. Kudanya kan? Sudah muncul di situ. Ada kata dulu. Nah, itu tadi bukan Ibrani 11 ayat 1 itu. Hebrew. Akhirnya belok lagi. Ibrani 11 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menyembuhkan anaknya itu, walaupun usianya sudah lewat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Iman kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, yang belum kita rasakan. Apakah yang harus kita rasakan nanti? Yesus telah naik ke surga. Apa kata Yesus? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Di tempat Bapa banyak tempat. Jika tidak begitu, saya menyatakan kepada kamu, aku akan pergi menyediakan tempat bagi, aku akan segera datang. Sudah firman Tuhan. Aku akan segera datang. Ya mungkin datang jadi karena ketika kepanasan saya. Bapak tadi bilang dikasih Tuhan Yesus. Di mana tadi dinyatakan di sini, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Artinya berbuat baik ini kita berdasarkan firman Tuhan yang telah ada bagi kita. Yang terutama yang kita buat yang terbaik bagi Allah. Katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah saudaramu seperti mengasihi diri sendiri. Inilah kesimpulan dari segala firman yang ada di dalam Alkitab ini. Dari Kejadian 1 sampai kepada Wahyu 22 ayat 20 sampai 20 ayat 21 terakhir. Ini kesimpulannya, mengasihi Allah. Bagaimana Bapak dan Ibu mengasihi Allah? Melakukan perintah-perintah Allah. Apa perintahnya? Kasihilah Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah itu Tuhan memintakan bukan umpamanya setiap hari harus datang di gereja ini. Allah tahu kepentingan manusia ciptaannya. Makanya Allah mengatakan kepada manusia itu, 6 hari harus kau kerja. Tapi hari ke-7 kamu tidak bisa bekerja. Karena hari ke-7 itulah hari yang telah diberkati Tuhan Allah. Jadi Bapak Pendeta kita mengatakan Bapak kepingan bagaimana hidup di dunia ini. Karena dunia ini adalah penderitaan. Banyak kali jemaat tadi Pak Pendeta kita yang di sini masih banyak jemaat yang ada di tempat ini karena tugas. Karena untuk mencari nafkah. Karena memang demikianlah pemberian Allah bagi dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi dia. Apakah kita salahkan itu?
Bagi kita yang hari ini sesuai dengan firman Allah, sekalipun kamu datang kepadaku, kedatanganmu itu tidak akan sia-sia, itu akan berkah. Dan dilakukanlah yang terbaik sepanjang masa hidup kita. Dilakukan yang terbaik ini, jangan menyakiti hati orang, jangan mengeluarkan kata-kata kotor, jangan mencaci-maki orang. Itu yang baik. Karena mulut kita ini dengan menyebut nama Tuhan Yesus sudah dikuduskan. Makanya kata firman Tuhan, dan segala sesuatu yang perlu kamu jagalah pikiran. Itu yang utama. Karena dari pikiran ini terlontar keluar yang baik sama yang baik. Makanya kata firman Tuhan, lakukanlah yang baik, jauhkanlah segala yang jahat. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab ini janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Siapakah yang dapat ditakuti dari Alkitab ini? Dia menderita dan sabar, dan tapi tidak pernah gentar. Jawabannya hanya Ayub. Kita tahu Ayub adalah seorang paling terkaya pada masanya. Tidak ada terkaya daripada Ayub sewaktu zaman Ayub. Tetapi oleh karena kesalehannya, oleh karena dia takut akan Tuhan, si setan dan si iblis selalu berkeliling-keliling. Waktu Yesus, bukan Yesus, waktu Allah beserta beberapa malaikat di surga, datanglah iblis ke sana. Lalu Allah bertanya, "Hai iblis, dari mana engkau mengelilingi dunia? Mengapa kamu mengelilingi dunia? Berarti kalau kamu mengelilingi dunia, tentu kamu tahu bagaimana yaitu hamba Ayub." Lalu dia mengatakan kepadanya, "Bagaimana kau lihat?" Kata iblis mengatakan, "Karena kau selalu mendekati dia, maka dia selalu berdoa. Cobalah beri waktu kesempatan bagiku, biar berdamai tubuhnya. Kalau tidak, kamu ditiadakan." Itulah kata Ayub. Tapi Allah memperbolehkan. Janganlah katanya. Jadi kalau kita pun menderita karena sakit, karena diperbolehkan Allah, tidak iblis dari kita karena kita sakit. Untuk menghindari supaya jangan ada jamaah iblis, apa yang kita pergunakan senjata kita? Panggillah Allah. Bahasa-bahasa Iroh, madua rogaru harap dan madogoan wadi Tuhan. Setiap orang yang memanggil Allah di dalam mulutnya, dia akan terbebas dari segala godaan setan dan iblis. Makanya kita setiap berangkat dari rumah, Tuhan, saya serahkan jiwa ragaku kepadamu. Engkau yang menyertai saya di dalam segala perjalanan. Sesuai dengan firman yang mengatakan, waktu keluar dan waktu saya masuk, engkau yang menyertai aku. Itulah jadikan di dalam kehidupan. Itu harus dua. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Ketika Ayub di zaman, apa yang terjadi? Yang terjadi segala harta kekayaannya bukan pas orang. Itu kakinya habis semua. Bukan hanya itu yang habis. Anaknya begitu cantik. Anak perempuannya yang begitu cantik, dia ada secercik daripada anak perempuan yang katanya sewaktu masa dia. Semuanya lewat.
Apakah itu adalah sebagai dosa kita? Enggak. Allah memberi kesempatan kepada iblis, kepada orang yang saleh. Bahasa orang sana, orang soleh. Diberi kesempatan. Tapi dengan jalan kata Tuhan Allah kepada iblis. Jangan coba-coba mengambil ya. Karena nyawa itu adalah pemberian Allah. Allah yang memberi nyawa ke dalam tubuh kita. Allah memberi roh kepada tubuh kita. Maka kita hidup dalam roh. Kita hidup dalam roh. Itulah yang dikatakan Tuhan Allah. Di dalam tubuh kita ini ada manusia paling dalam. Manusia paling dalam yang berharga di mata Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan. Itu ada tertulis 1 Petrus 4 ayat 3. 1 Petrus 3 ayat 4. Katakan dulu. Haleluya. Ada manusia paling dalam. Jangan kita salah tafsir firman Tuhan yang mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita, kata firman Tuhan di sana. Itulah manusia yang paling dalam ini, yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau tubuh kita itu apa? Tubuh kita ini yang berguna sama tanah dari tubuh. Tapi ada manusia paling dalam di dalam tubuh kita ini, yaitu manusia yang dari roh, yang lemah itu yang paling berharga di mata Tuhan. Makanya kata firman Tuhan, kalau manusia itu telah mati, maka manusia paling dalam kembali kepada Allah. Maka firman Allah mengatakan, dan Allah kembali kepada Allah dari tanah kembali, tanah dari kita ini adalah dari tanah akan kembali ke sana. Apakah nanti kita tidak ada lagi kehidupan setelah kita mati?